Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Hidayah di Mekarwangi. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil bernama Mekarwangi, seorang ustadz muda bernama Bahri kembali setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Bahri dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan meruqyah dan mengusir makhluk halus. Namun, kembalinya Bahri ke desa bukanlah tanpa alasan. Hasan, sahabat lamanya, telah datang ke bengkel tempat Bahri bekerja di kota, membawa kabar buruk tentang desa mereka yang kini dilanda banyak kasus kerasukan. Ratna, seorang wanita yang pernah dekat dengan Bahri di masa lalu, juga tengah sakit keras. Hasan meyakinkan Bahri untuk segera pulang karena Ratna kemungkinan tidak akan bertahan lama. Perasaan Bahri semakin tidak tenang setelah mengalami mimpi-mimpi aneh dan mendengar suara tangisan wanita di tengah malam. Dengan hati berat, ia memutuskan kembali ke Mekarwangi. Setibanya di desa, ia langsung menuju rumah abahnya, seorang kiai sepuh yang dulu menjadi guru sekaligus pembimbingnya. Meskipun ada perbedaan pandangan antara mereka, Abah tetap menerima kepulangan Bahri dengan tangan terbuka. Bahri pun pergi menemui Ratna yang kini terbaring lemah di kasur. Hesti, sahabat Ratna, menangis meminta Bahri untuk menolongnya. Namun, suatu terasa aneh. Ratna seharusnya sudah meninggal berdasarkan kondisinya, tetapi nyawanya seperti masih tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pada malam harinya hujan deras mengguyur desa, kilatan petir menerangi langit, dan suara lolongan anjing menggema. Bahri duduk di samping Ratna dan mulai membacakan ayat-ayat suci. Saat ia membaca ayat kursi, tubuh Ratna mulai bergetar hebat, lalu tiba-tiba menghilang dari kasurnya. Hesti dan Hasan yang ada di dalam rumah terkejut ketika melihat Ratna sudah berada di atas genteng dengan mata melotot dan tubuh kaku. Abah yang juga merasakan keanehan ini segera membantu Bahri melalui doa-doanya. Dengan kekuatan batin yang mereka satukan, jin yang merasuki Ratna akhirnya tersingkir. Namun, Ratna pun menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggalkan bau busuk yang menyengat, jenazahnya lalu segera disiapkan untuk dimakamkan. Saat prosesi pemakaman berlangsung, ketika tali pocong dibuka, kedua mata Ratna masih terbuka lebar, seolah memancarkan kemarahan. Tiba-tiba, hujan turun semakin deras, tanah di sekeliling kuburan terasa bergetar, membuat warga ketakutan. Mereka meminta Bahri untuk segera keluar dari liang lahat. Namun Bahri tetap bersikeras menyelesaikan proses pemakaman. Malam setelah pemakaman, teror mulai melanda warga. Beberapa orang mengaku melihat sosok Ratna berkeliaran di sekitar desa. Bahkan ada yang mendengar suara tangisan dan ketukan di jendela rumah mereka. Bahri mulai menyadari bahwa sesuatu masih belum selesai. Bahri mendapatkan informasi bahwa Ratna sempat merantau ke kota dan bekerja di tempat yang tidak seharusnya. Demi melunasi hutang ayahnya, ia terpaksa menjadi wanita penghibur.
Namun, dalam perjalanan hidupnya, Ratna dipaksa memasang susu oleh seorang dukun untuk menarik perhatian para lelaki. Awalnya, ia hanya perlu menyediakan tumbal hewan. Tetapi, seiring waktu, permintaan dukun itu meningkat, meminta tumbal manusia dari keluarganya sendiri. Ratna menolak, dan sejak saat itu, ia mulai sakit-sakitan. Bahri pun mengingat seseorang yang disebut Hasan. Burhan, pria licik yang selama ini selalu mengusik kehidupan Ratna. Burhan adalah dalang di balik fitnah yang menyebar tentang Bahri, membuatnya harus meninggalkan desa. Setelah menyelidiki lebih dalam, Bahri menemukan bahwa Burhan memiliki keterkaitan dengan Dadan, seorang dukun yang telah menyebarkan praktik ilmu hitam di Mekarwangi. Bahri menemukan Burhan dan akhirnya menemukan bahwa Burhan telah tewas dengan wajah membiru, seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kematian Burhan membuat ketakutan di desa semakin menjadi-jadi. Setelah menyadari bahwa semua kejadian ini adalah ulah Dadan, Bahri akhirnya pergi ke rumah dukun tersebut. Saat masuk, ia menemukan sesajen foto-foto warga yang sakit keras, serta beberapa jasad manusia yang digunakan dalam ritual sesat. Saat Bahri hendak membakar semua benda-benda sesat itu, Dadan muncul dari kegelapan dan menyerangnya. Dalam pertarungan sengit, Bahri hampir kalah, tetapi suara batin dari abahnya menguatkan hatinya. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Bahri berhasil melawan Dadan. Dalam satu hantaman keras, Dadan akhirnya tewas. Ketika Bahri hendak meninggalkan tempat tersebut, ia melihat sosok Ratna muncul dengan wajah yang tenang. Ratna berterima kasih karena Bahri telah membebaskannya dari ikatan duniawi dan kemusyrikan. Jasad Ratna akhirnya dapat diterima oleh bumi, dan desa Mekarwangi kembali damai. Namun sebelum Bahri benar-benar meninggalkan desa, ia menerima kabar mengejutkan dari kepolisian. Hasan, sahabatnya yang selama ini menemaninya, ternyata telah meninggal dalam kecelakaan mobil sepulang dari bengkel Bahri di kota. Selama ini, yang menemani Bahri di desa bukanlah Hasan yang hidup, melainkan arwahnya. Bahri termenung mengingat kata-kata Hasan, hidayah itu harus dijemput. Hidayah tidak akan datang dengan sendirinya. Sang Pencipta akan selalu mengingatkan umatnya selama manusia masih hidup di dunia. Kini Bahri telah kembali menemukan keyakinannya, dan ia sadar bahwa tugasnya sebagai penjaga keimanan belum selesai. Dengan tekad baru, Bahri memutuskan untuk tetap tinggal di desa dan melanjutkan perjuangan abahnya sebagai pembimbing spiritual masyarakat.